ular kadut. Tukang gendang dari India. Kala gondang paling sakti di dunia. Betul kan ya? Saja. Rasakan, Hei, ular kadut. Ayo, kita olahraga lagi ya. Lalu kenapa kita ditinggalkan seperti ini? Katanya dia mau mencari minuman dan makanan untuk bekal di perjalanan, Kang. Kali dia. Kalau cuma mencari makanan dan minuman, kita kan bisa beli di jalan. Sepertinya ada orang datang. Dua orang. Pasti Kilupit. Di awal episode ini, kita menuju pada Raden Samba dan Rara Sukmawati, di mana pada saat itu mereka diminta oleh Kilupit untuk menunggu di pinggiran hutan guna bertemu dengan dukun yang dianggap bisa mengobati pemuda tersebut. Mereka pun belum mengetahui kalau dukun yang dimaksud adalah Hiralal Sangker. Kini Kilupit pun telah tiba sambil membawa makanan dan minuman yang akan dicampurkannya obat pemberian Hiralal Sangker. Awalnya Raden Samba pun menolaknya, namun karena Sukma mau makan dan minum, maka terpaksa ia pun ikut makan dan minum bersama dengan kekasihnya itu. Setelah meminum air yang telah dicampurkan oleh obat Hiralal Sangker, maka Raden Samba pun menjadi pusing, lalu ia pun menjadi pingsan, sehingga Kilupit dengan mudah membawanya menuju sebuah sungai, sesuai dengan arahan Hiralal Sangker sebelumnya. Dengan sengaja, Kilupit pun kemudian menceburkan pemuda itu ke dalam sungai. Kilupit, tolong Raden Samba, Kilupit! Samba! Lepaskan aku! Kilupit! Aduh! Loh, kenapa jadi begini, Tuan? Sudah, biarkan. Loh, kalau gadis ini mati, saya bisa berabe, Tuan. Tidak, siang nanti juga sadar. Apa itu? Seperti orang? Hah? Ki? Ki? Di mana aku ini? Ini kali si rambut, Ki. Mereka berdua pun ditemukan oleh gadis-gadis kampung yang hendak mencuci di sungai. Lalu Kilupit menjelaskan mengapa ia bisa sampai pingsan terbawa arus sampai ke tempat tersebut. Tak lama kemudian, Putri Rara Sukmawati yang berada tidak jauh darinya pun juga siuman dari pingsannya. Lalu ia langsung mempertanyakan tentang keberadaan Raden Samba, namun jelas Kilupit tidak mengetahuinya lagi. Sementara itu, Hiralal Sangker yang telah menemukan Raden Samba yang pingsan pun kini sedang meniup seruling saktinya, berharap pemuda itu akan siuman dan sekaligus benar-benar berubah menjadi siluman ular. Selanjutnya, orang Hindustan tersebut pun menyerahkan jasad halus Raden Samba kepada dua orang prajurit naga runting untuk dibawa ke dalam markasnya guna dihadapkan sekaligus disahkan menjadi benar-benar siluman ular oleh naga runting. Mereka pun telah bersiap-siap melakukan upacara untuk Raden Samba. Samba, aku berikan baju kebesaran ini padamu sebagai tanda bahwa kau menjadi rakyat. Tunggu, Naga Runting. Tidak ada hakmu memberikan baju itu kepada Raden Samba. Dia sudah menerima japa mantra. Japa mantra apa? Japa mantra tanpa upacara. Kamu akan mendapat hukuman dari sang penguasa jagat kalau kamu merusak tatanan manusia.
kalian. Cepat! Beruntung, Datuk Larang Tapa berhasil menggagalkan niat Naga Runting untuk memberikan baju kebesarannya kepada Raden Samba, karena jika hal itu terjadi, maka tamatlah riwayat pemuda tersebut. Kini kita menuju sungai, di mana pada saat itu Hiral Sangker masih meniup serulingnya dengan lantang di hadapan Raden Samba yang kini telah kembali berubah menjadi manusia setengah ular. Pemuda itu menggeliat-geliat sambil mendekati Hiral Sangker dengan sangat terpaksa karena suara seruling itulah yang telah menundukkannya. Seperti yang telah diketahui, manusia licik dari Hindustan itu sebenarnya berniat untuk menguasai Raden Samba karena akan dijadikannya sebagai budak di tanah Hindustan sebagai alat untuk melakukan pertunjukan sihir ular. Akan tetapi, niatnya itu tampaknya sulit tercapai karena tak lama kemudian Datuk Larang Tapa pun mendatangi tempat tersebut sekaligus menyelamatkan Raden Samba. Ya, Datuk Larang Tapa berhasil merebut suling Hiral Sangker yang kini sedang mengejarnya. Sedangkan Raden Samba yang masih terlihat lemah dan pusing itu pun hendak segera pergi meninggalkan sungai tersebut dengan mencoba untuk merangkak semampunya. Akan tetapi nasib apes pun menimpanya karena dirinya sempat dipergoki oleh warga dusun yang sedang mencari ikan di sungai tersebut. Jelas saja mereka menjadi ketakutan dan langsung kabur dari tempat tersebut. Raden Samba yang menyaksikan semua itu pun menjadi sedih dan terpukul, sebab dengan demikian ia telah menyadari bahwa ruat Kalagondang telah musnah, sehingga orang-orang biasa kini kembali melihatnya menjadi siluman ular. Sementara itu, Hiral Sangker kini masih mengejar Datuk Larang Tapa sambil memberikan serangan-serangan pukulan jarak jauhnya. Pertarungan mereka sangat luar biasa, namun orang Hindustan itu tidaklah mudah untuk bisa merebut kembali serulingnya, sebab Datuk Larang Tapa bukanlah tandingannya. Ia pun kemudian meminta bantuan kepada salah satu jin andalannya untuk menghadapi musuhnya itu, sekaligus merebut kembali seruling pusakanya. Mari Tuan. Ya. Binasakan dia, ambil sulingku, cepat! Bagus, Gambor! Ini tuanku. Luar biasa. Bagus, Gambor.
Berita tentang adanya siluman ular Raden Samba kini telah menyebar luas ke kampung tempat para nelayan yang melihat Raden Samba di sungai. Apalagi di saat itu, di kampung tersebut kebetulan sedang terjadi peristiwa pembunuhan, sehingga mereka pun mengira bahwa siluman ular yang mereka temui di sungai itulah penyebabnya. Sungguh apes memang nasib Raden Samba, karena pasti dirinya akan diburu oleh warga kampung tersebut. Kini kita beralih menuju pada Kadipaten Sawangan, di mana pada saat itu para anak buah Aji Basa Pamungkas yang terdiri dari Mak Lampir, Ki Dunia Banda, Gerendong dan yang lainnya sedang memimpin perang untuk menundukkan kadipaten tersebut. Selama sebulan terakhir ini, entah sudah berapa kadipaten yang berhasil jatuh ke tangan mereka, sehingga membuat pasukan mereka semakin banyak dan kuat. Kini dengan tanpa Aji Basa Pamungkas saja, mereka mampu menaklukkan Kadipaten Sawangan dengan cukup mudah. Setelah pertempuran berakhir, Mak Lampir yang sok jago itu pun kemudian menyuruh para anak buahnya untuk menghadapkan Adipati Sawangan yang telah tertangkap kepadanya. Tujuannya pun jelas, yaitu untuk mengajak adipati tersebut untuk ikut mendukung pergerakannya, alias bergabung dengan Aji Basa Pamungkas untuk melawan Mataram. Kau adipati? Adipati Sawangan? Betul. Lihat orang-orang di sekelilingku. Mereka sama denganmu, adipati. Ada 13 adipati yang semuanya mendukungku untuk menaklukkan Mataram dan negeri-negeri lainnya yang ada di Nusantara ini. Aku harap kau juga mau mendukung aku. Tidak. Aku tidak mau membalelo pada Kanjeng Gusti Sultan Mataram. Berarti kau mau mati? Mati hidupku terserah Tuhan. Aku tak kuasa menentukan. Tapi aku yang menentukan hidup atau matimu. Aku mau Kanjeng Gusti Sultan. Hidup Sultan. Panjang umur Sultan Mataram. Mau diberi pangkat dan kemuliaan malah memilih mati. Ya, akhirnya Adipati Sawangan harus tewas di tangan Mak Lampir sebagai pahlawan Mataram karena kesetiaannya kepada Sultan Agung. Setelah semuanya beres, Mak Lampir pun kemudian menghadap pada Aji Basa Pamungkas untuk memberikan laporannya. Dengan bangganya, ia menyampaikan kemenangannya selama ini, bahwa ia telah menaklukkan 13 kadipaten dalam kurun waktu yang cukup singkat. Lalu ia pun mengatakan bahwa ia sudah tidak sabar lagi untuk menggempur Mataram. Namun Aji Basa Pamungkas pun menolaknya, sebab pasukan mereka dirasa belum cukup atau belum sebanding dengan ribuan tentara Mataram dan jago-jagonya yang tidak mereka ketahui kesaktiannya. Kini kita kembali lagi kepada Raden Samba, yang di saat itu ia bertekad untuk mencari pembunuh para warga desa yang secara tidak langsung telah menjadikannya sebagai tersangka pembunuhan tersebut. Di tempat yang tidak jauh dari keberadaannya, tampak Ki Demang dan Pak Kuwu serta orang-orangnya sedang memeriksa tempat pembunuhan semalam. Jadi Pak Kuwu percaya ada siluman ular berkepala dan berbadan manusia? Bagaimana tidak percaya? Rakyat saya banyak yang melihat. Banyak tapak kaki, Pak Kuwu. Apa yang Ki Demang cari? Bekas telusuran badan ular. Ular yang bergerak melata, mengelosor di tanah, bekasnya pasti ada. Apalagi katanya siluman ular itu ular yang besar. Sudah pasti bekasnya kelihatan dengan jelas. Tapi nyatanya tidak. Yang ada hanya tapak kaki orang, Pak Kuwu. Pasti sudah hilang. Terinjak-injak oleh orang-orang yang kemarin banyak sekali berdatangan ke sini. Mari Ki Demang.
sini korban itu dibunuh. Lalu dibawa ke situ, kemudian dilemparkan ke pohon itu. Raden Samba langsung memeriksa tempat pembunuhan yang telah ditinggalkan oleh Ki Demang dan orang-orangnya. Ia pun melihat adanya bekas cakaran pada batang sebuah pohon yang sangat mencurigakan. Sebenarnya, Ki Demang sudah cukup cerdik dengan tidak menuduh siluman ular sebagai dalang pembunuhan di desanya, karena sama sekali tidak ada jejak ular di tempat itu. Akan tetapi, Pakku tetap saja menuduh bahwa siluman ular yang dilihat oleh para warganya lah pelakunya. Malam itu, Raden Samba pun bertekad untuk menangkap pembunuh di desa Pulung tersebut. Akan tetapi, justru dirinya sendiri yang menjadi buronan, karena para warga peronda sempat melihat kelibatan bayangan dirinya dengan jelas. Dalam waktu yang singkat, kini dirinya pun telah dikepung oleh puluhan warga kampung yang dipimpin oleh beberapa jagabaya. Pertarungan pun tidak dapat dihindari lagi, sehingga kemudian terpaksa Raden Samba harus mengajar para penyerangnya itu untuk membela diri. Ini dia siluman ular yang selalu membuat kerusuhan di desaku. Harus ditahan. Jangan-jangan korban siluman ular tadi. Cerita itu pasti korban siluman ular. Benar kan? Kita harus pancing Sultan keluar dari istananya. Itu satu-satunya jalan untuk mengalahkan dia. Andai kata aku dikeroyok kalau kita habisi di istananya. Bukan masalah takut. Yang penting kita memainkan taktik supaya usaha kita tidak gagal. Di sisi lain, tampak Datuk Larang Tapa yang sedang melarikan diri dari Hiral Sangker karena ia telah berhasil menggondol seruling sakti milik orang Hindustan tersebut. Namun sepertinya ia tidak mengetahui kalau tukang sihir itu kini telah sedang bersama dengan jin raksasa peliharaannya dengan tujuan untuk mengejar dirinya dan merebut kembali seruling pusakanya. Setelah merasa aman, Datuk Larang Tapa pun mengeluarkan suling Hiral Sangker yang asli dari balik jubahnya. Sebab suling yang direbut oleh manusia licik itu sebelumnya adalah suling palsu yang memang telah diciptakannya untuk mengelabui tukang sihir Hindustan tersebut. Kakek Rindi Antika itu pun kemudian melanjutkan perjalanannya mencari Raden Samba. Namun baru beberapa langkah ia berjalan, mendadak saja muncullah Hiral Sangker bersama dengan jin raksasanya yang bernama Kapur. Akhirnya kembalilah terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Siapa dia? Ya, mendadak saja muncullah Ki Dunia Banda yang langsung menyerang Datuk Larang Tapa. Entah apa tujuan orang itu menyerang sang datuk. Yang jelas, pasti ia tidak datang sendiri. Setelah merasa tidak sanggup melawan Datuk Larang Tapa dengan ilmu kanuragannya, Ki Dunia Banda pun kemudian mengeluarkan tawa halilintarnya untuk melumpuhkan lawannya. Yang jelas, suara tawa itu
cukup membuat sang datuk menjadi kerepotan, sehingga suling yang berada di tangannya pun terlempar dan seperti disedot oleh seseorang. Namun walaupun begitu, sang datuk pun mencoba untuk mengejarnya. Namun Ki Dunia Banda tidak mau membiarkannya, sehingga ia pun menghalangi pergerakan Datuk Larang Tapa dengan pukulan jarak jauhnya. Akhirnya, mau tidak mau, Datuk Larang Tapa pun segera kabur dari tempat tersebut untuk keselamatannya, karena ia tahu pasti ada Aji Basa Pamungkas yang datang. Ya! Hei, sulingku! Biarkan! Jangan dikejar! Terima kasih, sahabatku. Kenapa kakiku bergerak sendiri? Siapa nama Tuan? Namun Pak Taji. Matasik itu menunjukkan kebohongan. Dia tidak mau berterus terang. Jangan bohong. Katakan namamu yang sebenarnya. Aduh, ampun. Katakan namamu yang sebenarnya. Namaku Hiralal Sangker. Bagus. Bangunlah. Mari ikut aku. Kita cari Raden Saba bersama-sama. Ya, kini Hiralal Sangker pun akhirnya juga menjadi pengikut Aji Basa Pamungkas. Kini kita menuju pada Desa Pulung, di mana pada saat itu Ki Demang dan para bawahannya sedang menyewa para pendekar bayaran yang katanya hebat. Akan tetapi, sebelum ditugaskan untuk menangkap siluman ular, Ki Demang pun mencoba untuk mengujinya seorang diri. Namun hanya dengan beberapa jurus saja, Ki Demang pun dapat ditaklukkannya. Begitu juga dengan jago-jago desa tersebut yang ternyata dapat dikalahkan dengan mudah oleh orang-orang bayaran tersebut. Akhirnya, Ki Demang pun percaya atas kemampuan para pendekar bayaran itu. Sementara itu, di salah satu warung di Desa Pulung, terlihat Aji Basa Pamungkas, Malampir, dan Hiralal Sangker yang sedang memesan makanan. Tujuan mereka ke kedai tersebut jelas bukan hanya makan saja, namun untuk mencari kabar berita tentang keberadaan Raden Samba. Apa di sini banyak orang membicarakan berita yang aneh? Berita yang aneh bagaimana, Nyai? Tentang siluman ular. Dulu, sebulan yang lalu memang ramai. Di mana-mana orang selalu membicarakan siluman ular. Tapi sekarang tidak. Kenapa? Tidak tahu. Mungkin siluman ularnya sudah tidak ada. Sudah pindah ke tempat yang lain. Kemana? Tidak tahu. Kenapa tidak tanya kepada orang-orang yang masuk ke warung ini? Kalau kau tanya, pasti mereka tahu. Sudah, aku tidak jadi makan di rumah makan ini. Ayo. Mak Lampir yang sedang ngambek itu pun justru menemui Indrajit sedang merayu seorang wanita ketika berada di halaman warung. Ia pun kemudian menarik gerandong agar tidak membuat geger di desa tersebut. Karena di saat itu bukanlah saat yang tepat bagi makhluk haus darah tersebut untuk melakukan aksinya. Mak Lampir pun mengatakan bahwa ia tidak ingin ada keributan di tempat itu karena akan sangat berbahaya bagi keberadaan mereka. Aji Basa Pamungkas pun kemudian menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Mak Lampir pun langsung menjelaskan duduk permasalahannya. Setelah mengetahui permasalahannya, Aji Basa Pamungkas pun segera mendekati gadis tersebut guna menanyainya, dan gadis itu pun menjelaskan kalau ia akan dinikahi oleh Indrajit karena janjinya demikian. Mendengar penjelasan gadis tersebut, Aji Basa Pamungkas pun kemudian menanyai Indrajit apakah ia ingin menikah terhadap gadis tersebut ataukah tidak. Indrajit! Jangan! Indrajit! Jangan, Kaki! Carilah suami yang baik. Jangan dengan Indrajit. Nanti kamu akan menyesal. Aku mencintai Indrajit.
Karena dia tampan, bukan? Jangan. Aku bicara sesungguhnya. Tolong tinggalkan dia. Ini demi keselamatanmu. Hei! Kamu apakan di sini? Kamu apakan? Jawab! Tidak aku apa-apakan. Sabar. Sabar. Bohong! Kalau tidak diapa-apakan, tidak mungkin dia menangis. Sabar. Sabar? Sabar apa? Dia kurang ajar, Tuan. Maafkan dia. Maafkan orang yang tidak tahu. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.